BPS India kunjungi Kementerian Pertahanan RI bahas industri pertahanan. Buat lampu hemat, pesantren Bandung berbagi terang ke pelosok negeri. Tengkleng kepala kambing presto yang wajib dicoba saat di Solo. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Kita langsung saja ke berita pertama, pemirsa. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan India kembali diperkuat. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan Kepala Staf Pertahanan Angkatan Bersenjata atau Chief of Defence Staff India, Jenderal Anil Chauhan di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Kedua pihak membahas peningkatan kerjasama di bidang industri pertahanan, pendidikan militer hingga farmasi pertahanan. Jenderal Anil Chauhan tiba di kantor Kementerian Pertahanan RI dan disambut langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto. Upacara penyambutan dilakukan dengan penuh kehormatan diiringi lagu kebangsaan kedua negara, yakni lagu kebangsaan Indonesia Raya dan India. Usai prosesi penyambutan, rombongan menuju Aula Bhinneka Tunggal Ika untuk melangsungkan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas peluang peningkatan kerjasama pertahanan termasuk penguatan industri militer dan pendidikan taruna. Sebelum pertemuan, Jenderal Anil Chauhan sempat berkunjung ke Bandung, Jawa Barat meninjau PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad. Rencananya dirinya akan melanjutkan kunjungan ke PT PAL Surabaya untuk melihat langsung kemampuan industri maritim Indonesia. Wamenhan Doni Taufanto menyebut Indonesia ingin terus memperkuat sinergi dengan India yang memiliki industri pertahanan maju dan berorientasi pada produk dalam negeri. Selain bidang industri, kedua negara juga menjajaki kerjasama pendidikan militer, kedokteran, dan farmasi pertahanan, termasuk rencana pengiriman taruna dan dokter Indonesia ke India. Nah, ini bisa kita kerjasama dengan India. Tadi juga saya sampaikan juga mungkin ke depan kita juga akan ada koordinasi kerjasama antara industri pertahanan kita dengan India. Dan Menteri Pertahanan India juga mengundang juga Menteri Pertahanan Indonesia untuk berkunjung ke India. Ya, salah satunya juga nanti ditawarkan untuk mengunjungi beberapa industri pertahanan India. Dari Jakarta, Sanas Hairus Teofandi, Berita Nasional TV. Pemerintah Arab Saudi disebut telah menyetujui pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah. Anggota Komisi 8 DPR RI Haji Aprozi Alam berharap ke depan Indonesia bisa memiliki fasilitas sendiri untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji seperti hotel dan sarana pelayanan jemaah di Tanah Suci. Anggota Komisi 8, Aprozi Alam menegaskan terdapat sejumlah hal prinsip yang perlu dibahas secara mendalam antara kedua pemerintah, terutama terkait mekanisme dan status hukum dari aset yang akan dimiliki Indonesia di sana. Melalui instruksi Presiden nomor 15 tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga untuk berkoordinasi menyiapkan konsep hingga teknis pembangunan kawasan terpadu yang akan menjadi pusat layanan bagi jemaah haji Indonesia. Proses komunikasi antar negara pun kini telah dibuka secara resmi oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai bentuk dukungan terhadap rencana Indonesia memiliki kampung haji di Tanah Suci. Rencana pembangunan kampung haji Indonesia diharapkan menjadi tonggak baru kerjasama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi, serta memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik bagi jutaan jemaah asal Indonesia di masa mendatang. Kalau kampung haji sendiri sesuai dengan impres yang dikeluarkan Presiden nomor 15 tahun 2025, ini kan Presiden menginstruksikan kepada seluruh lembaga terkait untuk melakukan koordinasi tentang persiapan kampung haji. Komunikasi ini tidak hanya berhenti di Indonesia, namun sudah dibuka lebar oleh Kerajaan Arab Saudi tentang rencana Indonesia memiliki kampung haji. Tentu ada hal-hal prinsip terkait mekanisme, status hukum, dan pendapatan negara Arab Saudi yang perlu dibahas secara mendalam. Dari Jakarta, Lydia Junita Anggada Agung, Berita Nasional TV. Gubernur DKI Jakarta menyatakan pembangunan rumah sakit tipe A di lahan milik Pemprov DKI di samping Rumah Sakit Sumber Waras siap dilaksanakan.
setelah sengketa tanah yang berlangsung sejak 2014 dinyatakan tuntas. Gubernur DKI Jakarta melakukan kunjungan ke lahan Pemprov di samping Rumah Sakit Sumber Waras. Dalam kesempatan itu, Gubernur menjelaskan bahwa status hukum tanah yang pernah bermasalah pada tahun 2014 telah diselesaikan dan penyelidikannya diketahui telah dihentikan oleh KPK sejak tahun 2023. Dari 5 temuan PBB yang pernah dipermasalahkan, 3 telah dipenuhi dan nilai tanahnya kini meningkat hingga mencapai 1,4 triliun rupiah. Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh untuk pembangunan rumah sakit tipe A di atas lahan seluas 3,6 hektar tersebut. Gubernur menegaskan pembangunan rumah sakit ini akan dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk tahapan perencanaannya, termasuk penyusunan studi kelayakan dan AMDAL yang segera dikerjakan dalam waktu dekat. Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan 2 skema pembiayaan melalui kerjasama dengan Bank Jakarta atau melalui program pemerintah pusat apabila proyek ini masuk dalam daftar PSN. Kami menjadi semakin bersemangat untuk menyelesaikan persoalan ini dan akan segera kami bangun menjadi rumah sakit tipe A. Luas area di sini adalah 3,6 hektar. Maka dengan demikian, kalau persoalan hukumnya sudah selesai, di BPK-nya sudah tidak ada masalah karena kami berterima kasih sudah ada green light untuk itu, maka saya sudah meminta untuk segera di... Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ratusan rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 125 cm pada Selasa pagi. Banjir ini akibat meluapnya Kali Ciliwung karena wilayah Bogor diguyur hujan deras. Beginilah kondisi ratusan rumah di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur yang terendam banjir pada Selasa pagi. Ketinggian air 125 cm dari permukaan sungai tidak menyurutkan warga beraktivitas seperti biasanya. Bahkan warga ada yang menggunakan ban untuk beraktivitas. Banjir ini terjadi sejak Selasa dini hari dengan ketinggian hingga 1,5 meter dan pagi ini perlahan-lahan mulai surut hingga 75 cm. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di Bogor dan sekitarnya pada Senin sore hingga malam kemarin dan menyebabkan air Kali Ciliwung meluap. Untuk sekarang masih antara 100 cm sama 125 cm. Ini penyebabnya? Kiriman sih, emang hujan, cuma di sini nggak dampak banjir. Ini karena kiriman dari Bogor. Di lokasi ini ada 2 RT, yaitu RT 5 dan RT 11 yang mengalami banjir dan dalam 1 minggu ini sudah 2 kali banjir merendam pemukiman Kebon Pala. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, ratusan pelajar di Kota Depok antusias menonton film sejarah tentang Sumpah Pemuda. Kegiatan ini berlangsung di salah satu sekolah Islam di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok pada Selasa pagi. Selain ratusan siswa dan siswi, para tenaga pendidik di sekolah tersebut turut hadir dalam kegiatan mengenang sejarah lahirnya Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Menurut seorang siswi, ia mengaku senang dapat menyaksikan sejarah Hari Sumpah Pemuda ini bersama teman-teman lantaran dapat menambah ilmu pengetahuan terkait Hari Sumpah Pemuda. Menonton film tentang sejarah Sumpah Pemuda. Setelah menonton, tahu artinya Sumpah Pemuda? Tahu. Apa? Pemuda adalah salah satu dasar pemersatu bangsa Indonesia, di mana para pemuda bermusyawarah dan membuat undang-undang untuk mempersatu bangsa Indonesia. Sementara itu, Kepala Sekolah menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan guna menumbuhkan rasa semangat pemuda-pemudi, khususnya kepada peserta didik. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk menjaga keragaman serta adat yang berbeda, namun tetap harus dijaga sebagai Bhinneka Tunggal Ika bangsa Indonesia. Sekolah dasar, dalam hal ini Dewan Guru memberikan semangat kepada peserta didiknya agar memiliki semangat seperti pemuda-pemudi dulu ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Tenaga pendidik dan peserta didik berharap kegiatan ini dapat menyatukan keanekaragaman budaya agar bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah serta menumbuhkan rasa semangat dalam melanjutkan perjuangan untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Dari Kota Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, sejumlah santri dari Pondok Pesantren Darul Hidayah Kota Bandung berhasil menciptakan sebuah karya teknologi lampu penerangan hemat energi. Alat penerangan yang diberi nama lampu listrik mandiri rakyat atau LIMAR dibuat sebagai penerapan konsep pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkenalkan skill entrepreneurship agar para santri mampu menjadi pengusaha mandiri di kemudian hari. Pondok pesantren atau yayasan keagamaan umumnya hanya mempelajari ilmu-ilmu agama. Namun, para santri di Pondok Pesantren Darul Hidayah Kota Bandung ini memiliki kesibukan lain di luar aktivitas kesehariannya. Setiap sore hari, santri-santri ini disibukkan oleh aktivitas merakit lampu penerangan hemat energi buah karya mereka sendiri yang diberi nama lampu listrik mandiri rakyat atau LIMAR. Lampu hemat energi ini dibuat berawal dari sejumlah masyarakat yang tinggal di pelosok daerah tidak memiliki penerangan cahaya lampu. Dengan menggunakan solar panel dan juga aki, cahaya lampu pun bisa menyinari sebuah rumah di perkampungan. Menurut guru di Pondok Pesantren Darul Hidayah mengatakan, LIMAR ini dibuat sebagai penerapan konsep pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkenalkan skill entrepreneurship agar para santri mampu menjadi pengusaha mandiri di kemudian hari. Alhamdulillah, kita ada lampu yang namanya lampu listrik mandiri rakyat, di mana itu tidak memerlukan listrik dan menggunakan solar panel plus aki, sehingga untuk orang-orang yang jauh dari perkotaan atau tiang listrik belum masuk ke perkampungan tersebut bisa menggunakan listrik mandiri rakyat tersebut. Seorang santri bernama Bakir mengatakan membuat lampu ini sepertinya gampang, namun saat pengerjaan jadi susah-susah gampang. Dalam sehari bisa membuat 10-15 lampu. Diharapkan lampu ini bisa menerangi daerah pelosok yang tidak memiliki penerangan. Sebelumnya tidak bisa sama sekali. Terus sejauh ini udah bisa gitu? Sejauh ini lumayan lah. Masih paling penambahan alat-alatnya mulai mau menggali jadi mau bikin lebih kualitasnya gitu, lebih baik. Hingga saat ini para santri mampu memproduksi 20 hingga 25 lampu per hari. Hasil dari produksi para santri tersebut tidak sepenuhnya dikomersilkan, namun juga digunakan untuk membantu masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Barat dan Indonesia yang belum dapat menikmati aliran listrik. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 4 tahanan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kabur usai menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat kemarin. Mereka kabur dengan menjebol plafon sel tahanan. 3 orang berhasil ditangkap, sedangkan 1 orang lagi masih buron. 4 orang tahanan yang usai menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat kabur dari sel tahanan pengadilan. Keempat orang tahanan tersebut melarikan diri dari tahanan dengan cara menjebol pada bagian atap plafon di dalam sel tahanan. Keempat tahanan tersebut kemudian keluar dari bagian sisi lain atap pengadilan dan kemudian kabur keluar pengadilan lalu berpencar. Baru beberapa meter dari pengadilan, 3 orang tahanan berhasil ditangkap oleh petugas keamanan kejaksaan dan pengadilan serta dibantu warga sekitar. Sementara itu, 1 tahanan lain bernama Fajar hingga Rabu sore masih buron. Nah, begitu ada informasi tahanan kabur, saya refleks Pak ngelihat ke sana. Kebetulan dari sana juga ada yang lari. Nah, saya otomatis kejar langsung Pak. Nah, itu psikologisnya pas. Ya sempat kejar-kejaran sih. Sampai di SSB itu saya tangkap sama Pak Dwi, sama tukang parkir juga di sana. Ya udah, saya amankan aja sudah, saya bawa. Berapa orang yang ketangkap? Saya sih tadi cuma 1 Pak. Cuman katanya 2 yang di sana dapat 2 lagi Pak. Di semak-semak sebelah pengadilan. Totalnya berapa emang Pak? Totalnya 4, semuanya 1 lagi yang belum ketangkep Pak, Fajar. Masing-masing tahanan yang sempat kabur ini, Jeffrey Antoni Fitriadi, Habibur Rahman merupakan kasus pencurian dan satunya kasus pencabulan. Sementara 1 yang masih buron bernama Fajar atas kasus pencurian dengan pemberatan.
Pihak kejaksaan mengaku jika tahanan ini kabur di luar jangkauan pengamanan dengan menjebol bagian plafon di dalam sel tahanan pengadilan. Di luar jangkauan dari pengamanan karena posisinya di dalam sel tahanan dan mereka lari melalui plafon kamar mandi yang ada di sel tahanan. Pihak kejaksaan dan pihak terkait hingga Rabu sore masih melakukan pemburuan terhadap satu tahanan yang masih buron. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Polisi akhirnya mengungkap identitas dan menangkap 3 pria yang terlibat dalam kasus penembakan 2 sopir angkutan umum di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiganya ditangkap di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan. Pelaku penembakan sopir angkutan desa yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Banyuasin. Polisi berhasil mengamankan ketiga pelaku di rumahnya masing-masing di Desa Regan Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku penembakan diketahui bernama Hadi Siswanto yang melepaskan tembakan menggunakan senjata api hingga menewaskan korban Obi dan melukai Dwi. Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo menjelaskan peristiwa bermula di SPBU Limau pada Selasa pukul 3 sore. Terjadi adu mulut antara sopir angkutan desa dan ketiga pelaku yang mengendarai mobil Innova Reborn hitam lantaran rebutan pengisian bahan bakar. Namun ketegangan berlanjut di Jalan Lintas Palembang Jambi di KM 41 Desa Tanjung Agung. Saat itu korban Dwi dikeroyok oleh 3 pelaku. Melihat rekannya diserang, Obi yang sedang melintas dengan sepeda motor berusaha melerai. Namun salah satu pelaku melepaskan tembakan yang mengenai kedua korban. Dan Obi yang terkena tembakan langsung tewas di tempat. Alhamdulillah, kejadian kemarin yang sempat viral penembakan di Jalan Jalintim tidak kurang dari 12 jam kita bisa ringkus para pelakunya dan mengamankan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk kendaraan Kijang Innova Reborn milik pelaku serta senjata api yang digunakan dalam aksi penembakan tersebut. Dari Palembang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Petugas Lapas Kelas 2 Narkotika Cipinang, Jakarta Timur kemarin berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu. Penyelundupan narkotika ini dilakukan dengan modus ditaruh ke dalam menu makanan ayam kecap dengan jumlah 10 potongan ayam yang sudah diselipkan barang haram tersebut. Petugas Lapas Kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur kembali berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam menu masakan ayam kecap. Kejadian yang terjadi pada Rabu sore kemarin ini akibat kejelian petugas sipir saat salah satu pengunjung yang dicurigai gerak-geriknya saat akan menjenguk narapidana lainnya. Petugas lapas pun langsung melakukan penggeledahan barang bawaan di area layanan. Ditemukan barang diduga narkoba jenis sabu diselipkan di sayur ayam kecap. Ini di cekernya. Ayo silakan dibongkar. Nah, ini satu persatu bisa disaksikan. Sudah 6. Nah, ini luar biasa ya upaya-upaya penyelundupan yang dilakukan oleh pengunjung. Petugas lapas curiga dengan bungkusan makanan ayam kecap yang dibawa oleh salah satu pengunjung. Petugas kemudian membongkar isi ayam kecap. Saat diperiksa, ditemukan 10 paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan di dalam potongan daging ayam kecap. Petugas langsung mengamankan pelaku dan menyerahkan pelaku beserta barang bukti narkotika ke pihak Sat Narkoba Polres Jakarta Timur. Saat ini, kasusnya dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Ini luar biasa ya, upaya-upaya. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam.
Pemirsa, tengkleng kepala kambing presto menjadi salah satu menu andalan warung makan di kawasan Laweyan, Solo. Menu yang awalnya hasil coba-coba ini justru menarik pelanggan luar kota karena daging terasa empuk dan gurih. Menu tengkleng kepala kambing mungkin sudah umum, namun sebuah warung di Solo menyajikan dengan cara berbeda. Kepala kambing dipresto terlebih dahulu agar daging terasa empuk dan gurih ketika disajikan. Proses pembuatan menu ini cukup sederhana. Kepala kambing terlebih dahulu dibersihkan. Kepala kambing lalu dicampur bumbu-bumbu dan dipresto selama 20 hingga 30 menit. Kepala kambing yang telah dipresto kemudian dimasak dengan kuah tengkleng. Pembeli juga dapat meminta tingkatan rasa pedas masakan tengkleng kepala kambing. Salah satu pembeli mengatakan tertarik dengan menu tengkleng kepala kambing karena rasa dan dagingnya yang empuk. Tak heran menu ini menjadi menu favoritnya ketika bersantap di warung ini. Artinya empuk, gurihnya itu sampai di dalam. Saya sudah sering makan kayak gini, makan tengkleng ini. Jadi ngangen nih lah pokoknya. Kalau sudah tahu rasanya, masih pengen kembali ke sini. Menu tengkleng kepala kambing bermula dari coba-coba. Awalnya, suami pemilik warung yang menonton mukbang menu kepala kambing. Dari sinilah pemilik warung lalu berkreasi dengan menu tengkleng kepala kambing dengan dipresto lebih dahulu. Menu coba-coba ini ternyata diminati pelanggan, terutama dari luar kota. Gini, sebenarnya itu suami saya itu kan suka nonton mukbang ya, terus di luar negeri itu ada yang mereka menyajikan kepala kambing gitu ya, tapi utuh gitu, terus kayaknya itu enak banget gitu. Menu tengkleng kepala kambing biasanya dibanderol mulai dari 200-an ribu tergantung ukuran kepala. Sajian ini biasanya dapat dinikmati 2 hingga 3 orang. Sementara menu olahan kambing lainnya, pembeli juga dapat memesan sate, gulai, tongseng, seperti umumnya olahan kambing dengan kisaran harga mulai dari Rp35 hingga Rp60.000 per porsi. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sekumpulan para debt collector memberhentikan paksa seorang ibu yang sedang membonceng 2 orang anaknya di jalan raya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur viral di media sosial. Kejadian yang terjadi pada hari Sabtu lalu ini terlihat para pekerja debt collector menarik paksa kendaraan roda 2 yang sedang dikendarai seorang ibu yang membawa 2 orang anaknya. Atas kejadian tersebut, polisi meminta agar para debt collector tidak semena-mena dalam melakukan pekerjaannya dan lebih baik didatangi sesuai alamat rumah pemilik kendaraan. Video viral di media sosial yang memperlihatkan sekumpulan debt collector memberhentikan seorang ibu yang sedang mengendarai motornya dengan membawa 2 orang anaknya di jalan raya kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Atas kejadian ini, Kapolsek Pulau Gadung Kompol Suroto memastikan jajarannya langsung melakukan penyelidikan pasca beredarnya video aksi pemberhentian paksa seorang pengendara motor diduga oleh sekelompok debt collector. Menurutnya, meski pengendara belum melaporkan peristiwa atas kejadian yang dialaminya, namun polisi tetap melakukan penyelidikan karena telah menarik perhatian warga. Baik, terima kasih atas adanya video viral yang mana oknum debt collector yang akan menarik paksa pengendara sepeda motor seorang ibu yang mau berboncengan dengan anak 2-nya, yang mana kami sedang melakukan penyelidikan ya. Polisi menghimbau agar para pengendara yang mengalami kejadian diberhentikan paksa oleh debt collector segera membuat laporan. Pihak kepolisian juga meminta kepada para debt collector untuk tidak semena-mena dalam melakukan pekerjaannya, apalagi korban adalah seorang ibu-ibu yang sedang membawa 2 orang anaknya. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.